lengkap ya, karena masih berjalan sepertinya persidangan. Mungkin nanti lah setelah pledoi kayaknya ya, relevannya sendiri. Buat istri hadir, Mas, tadi hadir hari istri ini bawa seperti apa nih, Mas? makanan Ya, bawa favorit, makanan favorit nih. Gimana nih, Mas? Ya, Emangnya alhamdulillah. request atau gimana nih Mas? Alhamdulillah. Request juga, terus diketahui secara pribadi juga. Kanan. Wih, tanggal 2, Aduh. Hasil sidang hari ini, putusan hari ini, Bang. Jadi hari ini tuntutan, Mas. tuntutannya ditunda oleh jaksa karena berkasnya tuntutannya belum siap. Apa yang mau dituntut belum siap. Jadi jaksa minta penundaan sampai 1 minggu ke depan. Alasannya, Bang, boleh jelaskan? Alasannya karena pertama petunjuk dari pimpinan belum turun, masih dirapatkan. Yang kedua karena perkara ini menjadi atensi media massa, menarik perhatian masyarakat. Jadi jaksa harus berhati-hati dalam membuat penuntutan. Nah, makanya harus hati-hati. Harapannya adalah penuntutan sesuai dengan prosedur penuntutan yang berlaku ya, yang sah gitu, yang tidak salah gitu. Belum ada tanggapan mengenai kelanjutannya Bang? Seperti apa nanti? Belum dong, kan penuntutan belum kita tahu kan. Jadi kita masih menunggu, makanya kita tunggu sidang berikutnya di minggu depan. Mungkin ada rasa kecewa dari Partai Remang dengan Oh enggak, beliau enggak. Dia selalu bersyukur terhadap semua keadaan sekarang. Bang, terkait saksi kemarin yang menjelaskan bahwa pemakai ini harus sehat, nah mungkin kemungkinan besar akan menguatkan juga Faris. Ya tentu, karena yang bicara adalah saksi ahli, saksinya tentu kita pakai sebagai dasar peringan atau pembenar keadaan bahwasanya seorang Faris RM seharusnya direhab, bukan di penjara, bukan dihukum. Seberapa yakin mungkin nanti tuntutannya? Kita selalu berkeyakinan, tapi namanya persidangan kan tergantung majelis hakim kan. Tapi kita berkeyakinan supaya dia itu direhab ini, Faris RM ini. Jadi atensi publik mungkin karena seorang public figure ya Bang? Iya tentunya, Faris RM seorang public figure kan, jadi atensi perhatian publik juga sebenarnya. Kan itu juga ada peraturan baru Pak, artis maupun yang bukan artis atau masyarakat biasa. Sekarang yang menggunakan narkoba itu seharusnya tidak dipenjara Bang. Betul, sebagai pengguna tidak dipenjara tapi direhab. Tapi kita harus pastikan dulu apakah artis ini sebagai pengguna saja, orang biasa sebagai pengguna, ataukah dia pengedar. Kalau artis ini pengedar ya tetap ditangkap. Gitu. Kalau artis ini adalah pengedar, dia harus tetap ditangkap dan dihukum. Bang, artinya Bang Deo nggak setuju ya kalau sampai klien Abang ini dimasukkan ke dalam penjara gitu? Oh iya dong, karena dia kan pengguna. Fakta-fakta di persidangan menyatakan dia adalah pengguna sehingga harus direhabilitasi sesuai dengan pakem yang sedang berlaku sekarang ini. Tapi kalau seandainya nanti tetap bakal dipidana, itu gimana pemilahannya dari Nanti Bang Deo? tentunya akan kita mengadakan banding kan, itu yang pertama, banding yang pertama. Yang kedua kita mengajukan usulan-usulan, bisa jadi sampai ke DPR juga, karena pernyataan dari Kepala BNN kan sudah jelas, pengguna ini kan harus direhab bukan di penjara kan. Nah, Bang, pasalnya juga kan kemarin masih pasal pengedar itu, Iya. itu gimana Bang? Tiga-tiganya itu pasal pengedar dan nggak bisa diganti pasal itu. Ketika didakwaan di paling pertama persidangan itu udah ngunci dia. Sehingga kalau ini pasal pengedar ya harus dibuktikan bahwasanya seorang Faris RM adalah pengedar. Tapi kan dia tidak bisa dibuktikan sebagai pengedar, jadi dia sebagai pengguna kan. Makanya kalau pasal pengedarnya tetap dipakai sebagai dakwaan, berpotensi Faris RM lepas dari tuntutan begitu. Karena dia bukan pengedar tapi dia adalah pengguna. Ya gimana? Menurut DPR kan udah ada statement seperti itu ya Bang, Iya. artis maupun orang biasa tidak bisa dipenjara kalau dia sebagai pengguna, tapi harus direhab. Abang setuju atau pendapat Abang gimana? Kalau kita setuju, semua pengguna narkotika harusnya direhab supaya sembuh. Semua pengedar harusnya dipenjara, dihukum. Itu dia pasti. Gitu. Nah, yang distatementkan oleh Kepala BNN kan semua pengguna baik artis maupun orang biasa harus direhab. Tapi kalau pengedar tetap dihukum. Begitu. Makanya kita pilah-pilah mana pengedar, mana pengguna, mana domba, mana serigala, mana wanita, mana waria. Bang, mungkin ada cerita nggak sih dari Faris RM tentang kondisi kesehatan? Oh dia baik-baik aja sekarang. Kesehatannya dalam kondisi yang paling baik sekarang kita lihat, bisa ketawa-ketawa, bisa ini lebih cerah lah sekarang ini dibanding beberapa waktu sebelumnya. Bang, tapi menurut Abang efektif nggak sih direhab? Artinya kan Faris RM 2 kali pernah juga direhab, tapi tetap aja kesandung lagi. Faris RM baru 1 kali direhab selama 9 bulan. Nah mungkin candu-candu narkotika itu masih ada di kepalanya sehingga dia ke bawah lagi, kecanduan lagi. Namanya orang kecanduan kan, kayak kita nih perokok berat, kita udah pakai kopi, pakai permen, pakai apa, masih juga kecanduan, masih rokok juga.
Bang, sedikit dulu Ya. kegiatan Faris RM seperti apa Bang di dalam Ya, tahanan, Bang? di dalam penjara ya banyak ditahan dia. Banyak ditahan, banyak berdoa begitu. Dia maksudnya banyak menahan diri begitu. Jadi dia banyak berdoa, banyak berzikir, banyak sholatnya gitu. Artinya ada satu kegiatan baru nggak Bang? yang Kegiatan baru dia ini tetap menciptakan lagu begitu. Sembari duduk dia menciptakan lagu. Yang menciptakan tuh kepalanya kan, pikirannya kan dia nada-nada dirangkai kepalanya. Ada disimpan di kepalanya. Udah 5 lagu diciptakan di kepalanya itu. Cuma lagu pertama mungkin lagu susahnya di penjara, yang kedua kapan keluar kan gitu. Berarti ada perubahan juga ya, mungkin lebih religius gitu. Oh iya dong, tentunya orang kalau di penjara ada yang lebih religius, ada yang lebih bandel, tergantung pasokan juga itu kan. Begitu pasokan kehidupan dari keluarga atau apa kan. Siapa tahu dia lebih religius, kita belum tahu sih, tapi kayaknya lebih religius ya. Bang, ini kan keluarga selalu mendampingi juga pas Betul. ada harapan tulus di sini dari keluarga, Bang. Ya harapannya memang beliau kemudian sembuh dari ketergantungan narkotika itu aja. Keluarga pasrah, pada pasrah, dihukum sebenarnya ya dia pasrah, di rehab itu dia pasrah. Tapi harapannya dia sembuh aja dari ketergantungan narkotika. Bang, kasusnya Faris RM sendiri kan menjadi sebuah atensi juga Bang untuk di Indonesia terutama ya Bang, karena Ya. masih banyak kasus-kasus di luar sana tuh yang pemakai itu masih banyak yang di penjara, Ya. pemakai itu masih banyak yang kena hukuman. Ya. Ini gimana Bang? Ya, kasus ini nanti menjadi contoh kasus untuk se-Indonesia. Karena ini kasus yang kemudian begitu atensi ya, begitu dikenal masyarakat, diketahui masyarakat dan media massa. Jadi harapannya kasus ini menjadi contoh nanti ke depannya terhadap penanganan perkara narkotika di Indonesia. Apakah pengguna, apakah pengedar. Pengedar dihukum, pengguna direhab, gitu aja. Berarti tanggal minggu depan Bang ya? Minggu depan. Tanggal berapa Bang? Tanggal 28 Juli tahun 2025. Oke. Oke, siap.